Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Farah, dosen Mikroekonomika 2, Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Dalam video sebelumnya, kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai persairan Betrong dan Cournot yang tingkat dasar ya. Nah, secara umum berarti Anda sudah mempelajari bahwa Betrong itu adalah persaingan harga, sementara Cournot adalah persaingan dalam kuantitas. Nah, saya akan meringkas hasil atau equilibrium dari kedua persaingan tersebut dengan asumsi bahwa perusahaannya sifatnya adalah simetrik ya. Jadi apa yang saya ringkas di sini adalah kondisi ketika perusahaan simetrik. Tabel berikut menunjukkan yang pertama adalah strategic variable. Nah, variabel strategisnya berbeda antara Cournot dan Betrong. Nah, kita tahu kalau Betrong kompetisinya adalah kompetisi harga, kalau Cournot adalah kompetisi kuantitas. Kemudian dalam equilibrium strateginya adalah Betrong, baik perusahaannya dua maupun banyak, maka harga yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan adalah harga sama dengan marginal cost untuk semua perusahaan ya. Sementara kuantitas yang ditetapkan oleh dua perusahaan dalam Cournot adalah A dikurangi C dibagi 3, dan ini bisa digeneralisasi untuk banyak perusahaan, yaitu A dikurangi C dibagi N plus 1. Untuk harga yang ditetapkan di kompetisi Cournot adalah A plus 2C dibagi dengan 3. Sementara untuk persaingan Cournot dengan banyak perusahaan, A plus NC dibagi N plus 1. Keduanya di sini menunjukkan bahwa harga lebih besar dari marginal cost, gitu ya. Kemudian output yang dihasilkan oleh perusahaan di dalam Betrong jika perusahaannya dua, seperti setting yang sudah kita bicarakan bahwa jika ada dua perusahaan maka demand-nya akan dibagi secara equal pada dua perusahaan. Demikian juga jika perusahaannya banyak. Profit untuk perusahaan yang bersaing di dalam harga, baik hanya dua perusahaan maupun banyak perusahaan, maka profit yang didapat masing-masing perusahaan adalah 0. Ini hampir seperti dengan perusahaan yang beroperasi di pasar persaingan sempurna. Sementara profit yang diterima oleh perusahaan yang beroperasi di pasar oligopoli yang bersaing dalam persaingan kuantitas Cournot competition, jika perusahaannya hanya dua, maka 1/9 AC kuadrat dan ini masih lebih besar daripada 0. Demikian pula jika ketika perusahaannya semakin banyak, yaitu AC kuadrat plus N plus 1 lebih besar daripada 0. Nah, yang bisa kita perhatikan di sini adalah semakin banyak perusahaan yang masuk ke dalam pasar Cournot, berarti N-nya semakin banyak, maka keuntungan yang dimiliki perusahaan akan semakin kecil, gitu ya. Kita bisa bayangkan juga kalau misal jumlah perusahaannya adalah tak hingga, maka profitnya 0. Nah, di sini yang kita pelajari berarti adalah ketika N-nya sama dengan 2, profitnya besar, tetapi semakin banyak perusahaan masuk ke dalam pasar oligopoli yang bersaing dalam kuantitas atau Cournot competition, semakin banyak perusahaan, maka pasar tersebut akan semakin kompetitif dan profitnya pun akan semakin berkurang. Nah, total profit dalam pasar, kalau untuk Betrong tentu 0, karena profit masing-masing perusahaan sama dengan 0 juga. Sementara untuk Cournot sama tadi, tergantung berapa banyak perusahaan yang berada di dalam pasar tersebut. Semakin banyak perusahaan, semakin kompetitif, bahkan bisa ketika jumlah perusahaannya tak hingga, maka profit masing-masing perusahaan adalah 0, berarti hampir mirip pasar persaingan sempurna, dan dengan demikian total profit dalam pasar tersebut juga 0. Nah, beberapa hal bisa kita ambil ya dari kedua model yang sudah kita pelajari. Setidaknya yang pertama yang kita pelajari adalah di awal ketika kita ngomong soal pasar oligopoli, kita mengatakan bahwa tidak seperti pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli di mana kita bisa dengan mudah melihat apa keputusan yang diambil oleh perusahaan. Dalam pasar oligopoli, ini sangat tergantung dari variabel strategis yang dimiliki atau diambil oleh perusahaan. Dalam Cournot, variabel strategisnya adalah kuantitas. Dalam Betrong, variabel strategisnya adalah Betrong price.
Nah, kedua permainan ini atau kedua kompetisi ini menghasilkan equilibrium yang berbeda. Nah, tetapi yang kita pelajari juga, meskipun equilibriumnya beda, kita menggunakan konsep equilibrium yang sama ya, yaitu konsep Nash equilibrium untuk mendapatkan solusi dari kompetisi atau permainan tersebut. Jadi, hanya dengan konsep equilibrium yang sama, kita bisa memprediksi perilaku dari oligopoli. Kemudian, hal kedua yang kita pelajari, yang tadi sudah sedikit saya singgung, adalah bahwa kompetisi harga tampaknya lebih sengit dibandingkan dengan kompetisi kuantitas. Mengapa bisa demikian? Nah, kalau di dalam Bertrand, yaitu satu perusahaan menetapkan harga di bawah perusahaan yang lain, maka PI dikurang dari P minus I ya, perusahaan tersebut akan menguasai pasar. Nah, karena hadiahnya adalah dapat menguasai keseluruhan pasar, berarti profitnya adalah profit monopoli, maka insentif perusahaan untuk menurunkan harga ini sangat tinggi. Ya, bertolak belakang dari hal tersebut, di dalam persaingan Cournot, perusahaan I gitu ya, yang memproduksi lebih banyak dari perusahaan minus I di sini, dia hanya akan sedikit mempengaruhi revenue dari perusahaan minus I, karena revenue perusahaan minus I tidak semuanya akan diambil dan profit dari perusahaan minus I tidak akan sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa insentif untuk menambah kuantitas, untuk overproduce, outproduce itu lebih kecil. Jadi insentif lebih tinggi untuk menurunkan harga dibandingkan insentif untuk menambah kuantitas produksi. Nah, kemudian yang bisa kita ambil lagi adalah implikasi dari model Cournot ini secara umum lebih realistis ya. Implikasinya realistis. Mengapa lebih realistis? Yang kita pelajari adalah tadi dalam persaingan Cournot ada perubahan yang mulus dari pasar monopoli, persaingan yang cenderung monopoli ke persaingan yang cenderung sempurna, yaitu ketika jumlah N meningkat. Ketika N-nya 1, maka kuantitasnya adalah monopoli, harganya adalah monopoli, dan profitnya adalah monopoli. Ketika semakin banyak perusahaan masuk ke pasar, perusahaan menjadi semakin kompetitif, dan ini terjadi secara gradual sampai pada akhirnya misal jumlah perusahaannya tidak terhingga, maka tadi kita lihat profit perusahaan akan menurun menjadi 0 ya. Tapi perubahannya ini mulus atau smooth, gradual dari kondisi kecenderungan persaingan monopoli ke kondisi persaingan yang lebih mirip pasar persaingan sempurna. Sementara kalau Bertrand, yang kita ketahui adalah dari monopoli ke pasar persaingan sempurna, perubahannya ini terjadi sangat tiba-tiba. Misalnya adalah dalam pasar tersebut ada satu monopoli, kemudian masuklah kompetitor baru yang mau bersaing dalam harga. Sehingga sekarang ada dua orang kompetitor, dua perusahaan di dalam pasar yang bersaing harga. Nah, solusi dari permainan tersebut, Nash equilibrium dari Bertrand menunjukkan bahwa dua perusahaan tersebut akan bersaing harga sangat keras sehingga harga yang ditetapkan adalah harga sama dengan marginal cost. Jadi perubahan dari perubahan dari monopoli ke persaingan sempurna itu terjadinya jamnya sangat tinggi ya. Dari 1 ke 2 langsung dari monopoli berubah ke pasar persaingan sempurna. Setelah 2, berapapun banyaknya perusahaan yang ada di dalam pasar, maka Nash equilibriumnya adalah perusahaan-perusahaan yang bersaing dalam harga, mereka akan selalu menetapkan harga sama dengan marginal cost. Nah, yang terakhir adalah dalam realitasnya, tampaknya mana yang lebih realistis terjadi di dunia ini atau mudah diobservasi. Kalau kita lihat tampaknya persaingan harga model Bertrand tampak lebih mudah diobservasi di dunia nyata ya, karena kalau kita lihat misalnya supermarket atau produk perusahaan yang memproduksi barang tertentu, baju misalnya, yang mereka iklankan adalah kebanyakan harga dari produk mereka alih-alih kuantitas mereka ya. Jadi ini adalah akhir ya dari dua model persaingan yang sudah kita pelajari di dalam game oligopoli, yaitu price competitions dan juga quantity competition. Berikut
semua equilibriumnya dan implikasi yang bisa kita pelajari dari kedua model tersebut. Masih ada satu model lagi, yaitu model hoteling yang mempelajari kompetisi dalam lokasi, dan ini akan kita pelajari di video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.